إن الله وملائكته يصلون على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid yang insyaallah kita saat ini masuk ke bab ma jaa fil kuhan wa nahwihi, yaitu tentang dukun dan yang semisalnya. Ya, dukun dan yang semisalnya seperti tukang ramal ya atau sejenisnya. Mungkin ada yang mau membacakan, Pak, silakan. Halaman 98 ya, bab ke-26. Imam Muslim dalam kisahnya meriwayatkan dari salah seorang Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, "Man kana arafa fasalahu an syai'in fasaddaqahu lahu shalatun arba'ina yawman." Barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara dan dia mempercayainya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Iya, cukup satu dulu. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis membuka ya bab ini tentang dukun dan semisalnya, yaitu satu buah hadis dari Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari salah satu atau sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana beliau adalah Hafsah radhiyallahu anha, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in. Siapa orangnya yang mendatangi arraf? Arraf itu apa? Tukang ramal. Fasa'alahu an syai', menanyakan tentang sesuatu. Ya, datang ke tukang ramal, bertanya tentang sesuatu. Fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan apa yang disampaikan oleh tukang ramal tadi. Lam tuqbal lahu sholatun arba'ina yauman, maka dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya, ini satu buah ancaman bagi orang yang dia coba-coba, meskipun coba-coba ya. Jangan coba-coba terhadap sesuatu yang dapat mengotori akidah. Ancaman yang berat bagi orang yang dia datang kepada tukang ramal dan yang semisalnya, bertanya tentang sesuatu yang gaib. La ya'lamuha, allati la ya'lamuha illallah. Yang memang kalau datang ke tukang ramal biasanya
disampaikan kepada sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib itu apa? Sesuatu yang tidak diketahui. Misalnya tentang masa depan. Datang nih kira-kira diramal kamu, masa depan kamu rezekinya ada di barat. Pada saat itu nggak percaya. Terus tiba-tiba kerjanya di Arab Saudi, di barat. Oh iya, ternyata benar ya kata tukang ramal itu ya. Kalau ternyata meyakininya itu setelah bertahun-tahun, nah itu bagaimana? Itu juga termasuk berbahaya. Kenapa? Karena minimalnya, ya, kalau dia hanya sekedar datang, tidak membenarkan, maka itu juga termasuk perbuatan yang haram. Min kaba'irudz dzunub, termasuk dosa besar. Tapi kalau datang kemudian percaya, dia sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Apa yang dimaksud dengan sholatnya tidak diterima 40 hari itu? Anna jazaa'a man fa'ala dzalika hirmanuhu min thawabi sholatihi limuddati 40 yauman. Yaitu balasannya bagi orang yang meyakini hal tersebut, yang melakukan hal tersebut, dia itu ya tidak mendapatkan pahala kalaupun sholat selama 40 hari. Kenapa? Karena dia telah melakukan dosa tadi. Kemudian ada yang bertanya, ya udah Pak, kalau gitu nggak usah sholat lagi kan nggak dapat pahala ini. Ya, kalau melihat dari apa yang disebutkan di dalam hadis, ini adalah efek dari ke depan bukan ke belakang. Karena kalau ke belakang kan belum datang ke tukang ramal. Ya. Jadi sholat yang dilakukan dia tidak berpahala, tidak mendapatkan pahala. Kalau memang dia meninggalkan sholat, ya sudahlah. Daripada nggak dapat pahala, nggak usah sholat lagi. Berarti dia plus dapat dosa. Bahkan kalau sampai keyakinan, dia punya keyakinan bahwasanya udahlah sekalian aja, nggak usah sholat lagi gitu selamanya. Ya itu lebih berbahaya lagi. Kenapa? Meninggalkan sholat karena dia meyakini itu tidak wajib, maka dia jatuh kepada perbuatan kekafiran. Ya, ini adalah ancaman yang sangat besar. Wa'id syadid wa nahyun akid an hadzal fi'l. Ini merupakan ancaman yang besar, larangan yang sangat kuat dari melakukan hal tersebut. Ya, menunjukkan yang demikian ini adalah mimma yadullu ala annahu min a'zamil muharramat, termasuk dari perbuatan haram yang sangat besar. Ya, kalau yang datang saja dosanya sebesar itu, bagaimana si pelakunya? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, ya, wa idza kana hadza jazaa'u man atal kahin, fa kaifa bi jazaa'il kahin nafsi? Kalau balasan orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal itu adalah sebesar itu, maka bagaimana dengan dukunnya? Ada di sini yang pernah jadi dukun, Pak? Dukun urut ada ya, dukun urut ya? Ya, kalau dukun urut nggak apa-apa. Itu nggak ada ya, dukun bayi gitu ya. Tapi kalau sudah jampi-jampi nanti kamu jangan ini, jangan itu dengan sesuatu yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah. Ya, meramal ini, meramal itu. Bahkan sekarang diberi fasilitas oleh oleh TV, oleh
konten kreator, terutama ketika menjelang akhir tahun ya, ada kaleidoskop namanya, kejadian-kejadian berlalu dan bagaimana yang akan datang di wawancara itu para dukun, para tukang ramal. Kemudian setelah berlalunya waktu, misalnya ada artis yang cerai, oh ini dulu pernah diramalkan oleh tukang ramal A. Ini hati-hati juga. Kita kalau ada info-info, berita-berita tentang itu, lebih baik di skip aja deh. Di skip tuh dia apa? Dilewati. Karena kalau kita ngeliat, oh, ya benar juga ya. Hati-hati, ya. Karena ancamannya berat. Ya. Di sini ada faedah bahwa orang yang datang kepada dukun atau tukang ramal, kalau dia tidak membenarkan, ya, dia tidak membenarkan, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hanya sekedar datang saja, itu sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Tapi kalau membenarkan bagaimana? Sudah datang membenarkan, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mengingkari wahyu, dia telah mengkufuri Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lanjut hadis nomor 2, Pak. Silakan. Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka hina fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan siapa mendatangi seorang dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir atau ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. satu lagi. Dan diingatkan oleh tempat riwayat dalam Al-Hakim dengan menyatakan di sini sahih dari Abu Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'a Allah wa a'ina wa saddaqa bima yaqulu Allah wa bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan siapa yang ramal atau dukun kalau mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir atau ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, Abu Ya'la pun meriwayatkan. Abu Ya'la pun meriwayatkan hadis ma'qul dari Ibnu Mas'ud seperti tersebut di atas dengan sanad beliau. Ya, cukup. Terima kasih, Masya Allah. Beberapa hadis ini, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis yang mirip semisal dengan yang pertama tadi. Siapa yang datang kepada dukun kemudian dia mempercayai apa yang diucapkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walil arba'ati wal hakim wa qala, yang diriwayatkan oleh 4 perawi hadis, yaitu Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah, dan juga Imam Al-Hakim wa qala,
sahih ala syartihi min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini sahih menurut kriteria Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan," siapa orangnya yang mendatangi arraf, tukang ramal, au kahinan, atau mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia mempercayai apa yang diucapkan tadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Masya Allah ancaman yang begitu keras bagi orang yang mendatangi dukun dan arraf, yaitu dan tukang ramal, dan bertanya tentang sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak kelihatan. Dia membenarkan ya hal tersebut. Kenapa mendapatkan ancaman yang keras seperti ini, Bapak? Li'anna ilmal ghaibi qad ikhtassallahu ta'ala bihi. Karena sesungguhnya ilmu gaib itu khusus hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mendapatkan pelajaran fawaid azimah min hadzal hadis, mendapatkan pelajaran yang penting dari hadis-hadis ini, yaitu haramnya kita pergi ke dukun dan para tukang ramal, serta kita terlarang untuk bertanya, dan bahkan kita wajib untuk menjauhi mereka. Karena apa? Karena itu merupakan perbuatan yang kufur. Ya, jika membenarkan mereka. Jika membenarkan mereka termasuk perbuatan kekufuran. Wa muharramun idza lam yusaddiqhum, dan perbuatan tersebut haram jika tidak membenarkan. Jadi minimalnya kalau hanya ikut-ikutan, saya kan cuma ikut-ikutan aja ini Pak. Sekedar ikut-ikutan pun termasuk sesuatu yang haram, apalagi membenarkan. Tapi orang yang kita datang ini bukan dukun kok. Bukan dukun. Karena kalau dukun itu biasa pakai baju hitam-hitam, bakar kemenyan, bawa keris gitu. Ini bukan dukun Pak. Tapi dia ini sakti. Nah itu bagaimana Pak? Kadang-kadang kita melihatnya seperti itu. Ini kan bukan dukun. Tapi dia itu tahu loh. Kalau kita mau ngomong apa itu dia itu tahu. Makanya kita itu harus hati-hati. Jangan sampai kita berpikiran yang negatif, nanti ketahuan. Ada nggak yang begitu Pak? Nah itu bagaimana? Ingat bahwa prinsip yang pertama, tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah. Apa yang ada di pikiran kita, itu yang hanya yang mengetahui adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang mengetahui. Kemudian yang kedua, tidak ada orang yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Kalian tidak tahu di bumi mana kalian akan mati. Itu rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada manusia makhluk yang mengetahui, ini kamu ini akan seperti ini, kamu itu akan seperti itu. Nanti gilirannya kalau saya, lu gimana ternyata saya
Tidak seperti apa yang diramalkan. Ya namanya juga ramalan. Alasannya kan begitu. Namanya juga kan prediksi. Namanya juga kan kemungkinan. Segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah. Tapi ketika 100 kali ramalan tersebut salah, 1 kali benar, orang akan mengingat-ingat, oh ternyata hebat ini. Sakti. Nah, seperti itu ya, ini mengingatkan untuk kita semua bahwa terlarang, haram kita mendatangi mereka ya. Mendatangi ini bukan berarti dalam maksud benar-benar kita datang ya. Karena kan sekarang itu dukun dan ramal sudah ada layanan call centernya. Iya kan? Bisa japri, bisa nanya, bisa konsultasi via WA, konsultasi via Instagram, TikTok, komen-komenan gitu kan. Sekarang udah canggih, Pak. Ya. Online juga gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita datang ke rumahnya bawa uang segepok. Nah, sekarang cukup telepon atau konsultasi via WA, uangnya ditransfer. Ya. Termasuk yang saya dapati sebagiannya itu beberapa teman-teman yang kerja di sini. Minta ke keluarganya yang di rumah, tolonglah datang ke orang pinter ini biar saya di sini enak, betah. Datanglah itu ke orang pintar. Nggak tahu kenapa disebut orang pintar ini. Karena yang datang tidak pintar. Dikasihlah itu amalan-amalan gitu kan, amalan-amalan. Dikirim ke WA ke suaminya atau ke istrinya di sini. Itu kalau ketahuan sama majikan sangat berbahaya sekali, Pak. Ya. Dulu saya pernah diminta untuk menerjemah itu. Jadi ada seorang suami, dia mengirimkan amalan-amalan untuk istrinya yang di sini. Dia bentuknya suara orang Sunda, saya kurang begitu paham, tapi saya ngerti bahasa Sunda. Dia ngomong pakai bahasa Sunda. Saya ditanya, ini apa artinya? Aduh, saya kalau menerjemahkan apa adanya bahaya ini. Gitu. Alhamdulillah yang dikasihnya itu pembacaan satu buah hadis gitu kan. Hadisnya saya lupa bagaimana, tapi itu adalah satu buah hadis dari Nabi SAW, ya, yang intinya itu agar jadilah kalian hamba yang mencintai, yang menyayangi, gitu kan. Alhamdulillah bentuknya itu. Saya sampaikan bahwa ini adalah dia membacakan satu buah hadis. Hadisnya ini. Gitu. Kalau seandainya amalan-amalannya itu yang jimat-jimat, jambi-jambi, bacaan-bacaan yang lain, waduh, bahaya, itu bisa terkena hukuman yang berat. Nah itu makanya waspada, Pak. Nah ini kita sudah tahu kan, yang itu terlarang dan konsekuensi hukum di sini juga berbahaya. Maka sudah, barangkali ada di antara kita yang dulunya tadinya memang datang gitu kan, minta ini, minta itu, sudah sekarang di stop. Yang pertama karena memang dosanya besar. Yang kedua, selain berdosa juga kita sholatnya nggak diterima selama 40 hari. Ya, kemudian terancam hukuman yang berat. Nah ini perdukunan ini kadang-kadang masih belum bisa dipisahkan dengan masyarakat kita ini. Apa-apa datang, apa-apa datang gitu. Nah ini jangan sampai nanti kita mendapati permasalahan, kita tinggal di sini di Arab Saudi menemukan masalah karena seperti itu. Ya, termasuk
benda-benda perdukunan Pak ya. Kayak misalnya jimat-jimat, jampi-jampi, kalau misal ada yang ngirim di grup atau apa, atau ada keluarga yang ngirim untuk melakukan ini dan itu jangan disimpan ya. Jangan disimpan, udah semuanya buang. Kita tawakal kepada Allah, kita minta kepada Allah. Masya Allah, ini kita jaraknya dekat dengan tanah haram Pak. Meskipun kita di Riyadh ya, sekian ribu kilo, tapi lebih dekat daripada kita berada di Indonesia. Kita bisa umroh, syukur-syukur kita bisa haji, kita berdoa di sana. Insya Allah, Allah akan kabulkannya. Kita tidak perlu lagi untuk datang-datang ke dukun atau tukang ramal atau apalah namanya, ya, yang kadang-kadang begini Pak. Saya pernah dapati ada orang yang baca Al-Qur'annya bagus, sholatnya juga terjaga, akhlaknya Masya Allah, tapi dia lebih percaya kepada orang yang dia secara amalan juga nggak tahu, nggak pernah kelihatan sholat di masjid gitu. Orang yang dianggap pintarnya ini ya, baca Qur'annya juga jauh gitu. Tapi karena sudah terlanjur dicap sebagai orang yang pintar oleh orang-orang, sehingga banyak kemudian orang-orang yang datang kepadanya menanyakan sesuatu, ada masalah. Nah, kita jangan sampai tertipu dengan hal tersebut. Ya, pelajaran dari hadis yang tadi juga, kita wajib untuk wujubu takdzibil kuhan wal munajjimin. Kita wajib untuk mendustai mereka. Kita tidak percaya kepada mereka. Tapi kan Ustaz, ada dukun yang memang benar-benar. Iya memang ada dukun yang memang benar-benar, tapi dia bersekutu dengan syaitan. Munajjim, mereka para ahli nujum bersekutu dengan syaitan. Memang ada. Dan ketika bersekutu dengan syaitan, itu tidak ada yang gratis Pak. Mereka melakukan ritual-ritual tertentu, menyembelih hewan-hewan tertentu, tumbal-tumbal tertentu, ya. Dan ingat bahwasanya yang mendatangi mereka kemudian mempercayainya, dia jatuh kepada kekufuran, yaitu kufur kepada wahyu yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih terpenting untuk kita ketahui bahwasanya annal kahanata syirkun, bahwasanya praktek perdukunan itu adalah perbuatan syirik. Karena apa? Dia telah bersekutu ya dengan bangsa syaitan dan mencuri kabar-kabar yang gaib, yang kadang-kadang memang betul apa yang disampaikan oleh para dukun ini. Karena apa? Dapat mencuri kabar dari langit yang dicuri oleh para syaitan. Ya. Satu hadis lagi Pak, monggo. Langsung artinya aja nggak apa-apa. Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan karena menerima ayo beramal atau diramalkan untuknya. Penyihir dan mereka disingkat, dan barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Ya, Masya Allah, ini lebih jelas lagi di sini dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ya, di sini marfu sampai kepada Nabi SAW, laisa minna man tatayyara. Dia bukan dari golongan kami orang yang tatayyar, yaitu apa? Melakukan tatayyur. Apa tadi? Tatayyur itu zaman dulu orang biasa meramal pakai burung, yaitu yang melakukan perbuatan tatayyur. Jadi biasa melakukan meramal sesuatu, menilai sesuatu itu dengan undian-undian tadi. Burung ini kita mau safar nih, misalnya mau berangkat nih, kita menerbangkan burung, coba
terbangnya kemana? Kalau ke kiri berarti jangan, nanti apa? Nanti sial. Kalau terbangnya ke kanan, bagus, nanti lancar, misalnya gitu. Nah ini terancam. Orang yang menerima tatoyur, melakukan tatoyur atau tutuhirolahu, ya, yang menerima, yang melakukan tatoyur, yang menerimanya juga. Autakahana autukuhina, atau yang mendukunkan atau yang didukunkan, ya, al-sahara al-suhir, atau yang menyihir atau yang meminta disihirkan. Ini ada ancaman dari Nabi SAW. Bukan bagian dari kami. Wa man ata kahinan fasaddaqu bima yaqul. Siapa orangnya yang mendatangi dukun kemudian mempercayai apa yang diucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sangat banyak sekali, Pak, ya. Kita percaya nggak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nanti ketika pulang ke Indonesia lagi cuti atau pulang lepas, nanti kok ini aneh ya Pak, Ricky sekarang kok jadi gak percaya sama dukun. Dikasih jimat-jimat, jambi-jambi gak mau, disuruh datang begini begitu gak mau. Nah maka ini nanti kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menyampaikan. Hadis-hadis itu sangat banyak sekali tentang perdukunan ini. Kalau orang yang datang percaya, maka dia ancamannya adalah kufur. Kalau dia sekedar datang saja, maka dia haram, melakukan perbuatan yang haram meskipun dia tidak percaya. Ya. Dan ini masyarakat kita sangat banyak sekali, ya. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari hal tersebut. Ya, bagi yang sudah terhindar, mudah-mudahan kita bisa menyampaikan kepada yang lain, kepada keluarga kita, ya, anak-anak kita, cucu kita. Bismillah. Semuanya yang kita lakukan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan amalan-amalan ini, itu, ya. Ustaz, bagaimana kalau doa-doa, zikir-zikir? Kalau amalan-amalan, zikir-zikirnya, zikir yang disyariatkan, ya, zikir pagi petang, zikir setelah sholat, ya, disuruh baca Al-Quran, ya nggak apa-apa. Tapi kalau amalan-amalannya dengan bacaan-bacaan tertentu misalnya, yang kita nggak paham artinya, ya, dikasih tanda-tanda, tulisan-tulisannya, maka itu juga satu hal yang terlarang. Ya, Allah Ta'ala a'lam bisawab. Ya, di sini ada sedikit, ya, tambahan di sini tentang orang-orang yang menulis huruf abjad, yaitu raja. Ada di sini, ya, untuk mencari rahasia huruf dan memperhatikan bintang-bintang. Jadi memang dari dulu, Pak, orang yang biasa nulis raja-raja itu, tulisan-tulisan itu, jimat-jimat. Maka di sini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Aku tidak melihat bahwa orang yang mempraktikkan hal itu akan memperoleh suatu bagian keuntungan di sisi Allah. Pak Ustaz, isinya kan Al-Quran ini. Perlu diperhatikan bahwa tidak setiap huruf Arab itu adalah Al-Quran. Apalagi mim, jim, alif, ba, apa gitu, ya. Tulisannya yang memang terkadang di sana ada isi Al-Qurannya, tapi dicampur dengan tulisan-tulisan, ya.
tulisan-tulisan tertentu, tanda-tanda tertentu. Ini yang disebut raja, yang kata sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan ma'ara man fa'ala dzalika law indallahi min khalaq. Ya, itu tidak akan mendapatkan keuntungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu ya biasa dilakukan oleh para dukun ya, yang konon katanya tulisan-tulisan itu sesuai dengan bintang-bintang, ilmu-ilmu perbintangan ini yang disebut dengan at-tanjim atau ilmu perbintangan yang terlarang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oleh panitia sudah di warning. Oh ya, boleh. Ramalan cuaca. Ya. Iya. Perlu diperhatikan bahwa tidak setiap ramalan dalam artian ramalan ilmu ghaib yang terlarang. Kalau ramalan ilmu cuaca adalah berdasarkan perhitungan dan ilmu. Seperti misalnya ramalan hari lahir anak, HPL, hari perhitungan lahir. Oh, ini berarti kita percaya pada ramalannya dokter misalnya. Apa begitu? Itu perkiraan. Berdasarkan sains, berdasarkan ilmu. Ada. Anginnya seperti ini, seperti itu. Tapi kalau para dukun, itu berdasarkan apa? Bisikan-bisikan dari syaitan. Ya, seperti itu. Kalau perkiraan cuaca, maka ya itu bukan termasuk kepada ramalan-ramalan tadi. Ya, karena itu berdasarkan dari tanda-tanda alam dan memang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ya, sama seperti perhitungan hari lahir anak misalnya, itu dihitung dari kapan terakhir haid. Lalu, oh ini berarti hitungannya adalah sekitar tanggal sekian nanti lahir. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya ramalannya kamu nanti matinya tahun sekian, nanti tahun depan kamu jodohnya seret, nanti bisa jadi pisah sama istri. Nanti kamu kalau cari rezeki jangan ke barat tapi ke utara. Nah, itu adalah ramalan-ramalan yang tidak berdasar, ini yang disebut dengan arraf wal kahin. Ya, tukang ramal dan dukun. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.